Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai Creutzfeldt-Jakob disease atau CJD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Sherliana Alfiani, 2 Sri Novianti Labedu, 3 Stefania Adelia Weni, 4 Teti Wulandari, 5 Vivi Fitri Nurwansyah, 6 Wiwin Agilia, dan saya sendiri Yulia Salsabila Ayu. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Stefani. Kepada Stefani dipersilahkan. Baik, terima kasih. Penyakit Creutzfeldt-Jakob atau Creutzfeldt-Jakob disease atau CJD adalah gangguan otak langka yang dapat menyebabkan demensia hingga kematian. Ini merupakan kondisi neurodegeneratif yang secara perlahan menghancurkan sel-sel otak dan menyebabkan lubang-lubang kecil mirip spons di otak yang memiliki efek parah pada otak yang dapat berujung kematian. CJD pada sapi merupakan penyakit sapi gila atau mad cow disease, yaitu gangguan pada otak yang disebabkan oleh infeksi prion atau protein abnormal pada hewan ternak. Prion banyak ditemukan di beberapa bagian tubuh hewan ternak seperti di otak, mata, dan saraf tulang belakang. Jika sudah menyerang otak, prion akan berkembang dan merusak sistem saraf. Orang dengan CJD mengalami kesulitan mengontrol gerakan tubuh, perubahan gaya berjalan dan bicara, dan demensia. Dalam dunia kedokteran, penyakit sapi gila pada hewan ternak dikenal dengan nama bovine spongiform encephalopathy atau BSE. Sedangkan pada manusia, penyakit ini dikenal dengan istilah penyakit Creutzfeldt-Jakob atau CJD. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai penyebab akan dibacakan oleh Tia. Kepada Tia disilahkan. Baik, terima kasih. Penyebabnya adalah yang pertama, terjadinya perubahan susunan protein normal menjadi konformal, prion. Yang kedua, sampai saat ini belum diketahui apa penyebab perubahannya, protein normal menjadi protein prion yang dapat terjadi di otak, usus kecil, atau saraf tulang belakang hewan ternak. Penyakit ini bisa menular dari satu hewan ke hewan lain atau bahkan ke manusia. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya, cara transmisi akan dibacakan oleh Shirley. Kepada Shirley disilahkan. Baik, terima kasih. Penyakit sapi gila menular ketika hewan yang terinfeksi disembelih. Kemudian bagian-bagian tubuh hewan yang terinfeksi itu digunakan untuk pakan ternak atau dikonsumsi manusia. Seseorang beresiko tertular penyakit sapi gila jika mereka memakan bagian otak dan tulang belakang dari hewan yang terinfeksi. Meski tidak diketahui penyebab pastinya, faktor genetik dan usia diyakini bisa meningkatkan risiko penyakit sapi gila. Seseorang dengan familial GCD dapat menurunkan kondisi ini kepada keturunannya. Dari segi usia, orang dengan usia di atas 60 tahun lebih rentan mengalami sporadik GCD. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya, cara pencegahan akan dibacakan oleh Agelia. Kepada Agelia disilahkan. Baik, terima kasih. Cara pencegahan yang pertama, memusnahkan sumber infeksi. Sterilisasi kurang atau tidak efektif, memusnahkan bangkai daging yang berpotensi menularkan baik ke manusia maupun hewan lainnya. Yang kedua, membatasi daging impor, terutama daging impor dari negara-negara yang rawan terhadap penyakit sapi gila seperti Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Yang ketiga, pengawasan hewan ternak. Cara ini dilakukan mulai dari pengendalian pakan ternak, pengobatan hewan yang sakit, hingga pembatasan konsumsi hewan ternak yang beresiko mengalami dan menularkan penyakit sapi gila. Yang keempat, seleksi pendonor yang ketat. Dilakukan screening calon pendonor melalui seleksi pendonor dengan mencantumkan pertanyaan pada kuesioner formulir pendonor. Misal, apakah saudara berkunjung ke Inggris dalam 10 tahun terakhir? Yang kelima, penundaan donasi. Orang yang beresiko tertular penyakit sapi gila dilarang melakukan donor darah, penundaan donasi untuk mengurangi resiko penularan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya, dampak bagi pendonor akan dibacakan oleh Teti. Kepada Teti disilahkan. Baik, terima kasih. Dampak bagi pendonor. Jika pendonor memiliki riwayat penyakit CJD, pendonor ditolak permanen dengan kondisi infeksius dan tidak direkomendasikan untuk dilakukan uji saring.
karena darah yang memiliki riwayat penyakit CJD apabila didonorkan dapat mengakibatkan penularan infeksi CJD dengan potensi tinggi yang dapat menyerang gangguan keseimbangan sampai dengan kematian apabila tetap didonorkan kepada penerima donor darah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya, dampak bagi penerima donor, akan dibacakan oleh Vivi. Kepada Vivi, disilahkan. Baik, dampak bagi penerima donor, jika produk darah yang mengandung CJD didonorkan kepada pasien, maka akan mengakibatkan penularan infeksi CJD dengan potensi tinggi yang dapat menyerang otak, gangguan keseimbangan, hingga kematian. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.